Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari kelas 12 TKJ 1 akan menyampaikan materi tentang metode perakitan produk. Konsep lini perakitan. Yang pertama, pengertian lini perakitan merupakan sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Sementara performa nasi kerja dapat dihitung menggunakan KPI. Pemakaian KPI sesuai dengan jenis dan proses produksi atau pekerjaan. Adapun IDEF 0 yang menggambarkan pemetaan pekerjaan atau input, kontrol, tools, proses, dan output. Bentuk paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah lini perakitan bergerak atau moving assembly line yang dikembangkan oleh Ford Motor Company pada tahun 1908 dan 1915. Ford juga menjadi perusahaan pertama yang mendirikan pabrik besar yang menerapkan proses lini perakitan. Layout produksi terdiri dari 4 jenis, yaitu job shop, flow line, cellular manufacturing system, dan continuous process, berturut-turut berdasarkan volume produksi yang semakin besar dan variasi yang semakin kecil. Waktu siklus kerja dapat dihitung dengan menjumlahkan waktu permesinan dengan waktu kerja operator. Grup teknologi merupakan penggabungan part yang mirip untuk memudahkan desain dan proses produksi. Keuntungannya memperpendek MTL, material handling berkurang, perencanaan dan penjadwalan sederhana, mengurangi WIP, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu setup, dan meningkatkan kepuasan. Ada 2 permasalahan penting dalam penyeimbangan lini, yaitu A. Penyeimbangan lini antar stasiun kerja. B. Menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Karakteristik penting dalam penyeimbangan lini adalah 1. Ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. 2. Ada kendala keterdahuluan atau precedent constraint yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses prasyaratnya selesai. 3. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. 4. Tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak. 1. Ongkos penanganan material lebih rendah. 2. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. 3. Persediaan bahan setengah jadi rendah. 4. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letak produk yaitu ketidakfleksibelan. Yang kedua, konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dikenal 2 macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja dan mesin. Lini pabrikasi biasanya menggunakan mesin dan sulit untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan dan rekayasa. Sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya. Untuk menciptakan keseimbangan di dalam setiap lini, diperlukan suatu proses penyeimbangan waktu dan beban di setiap stasiun kerja. Proses penyeimbangan tersebut dikenal dengan konsep line balancing atau penyeimbangan lini. Ketiga, metode perakitan terdiri dari 1. Metode perakitan yang dapat ditukar, 2. Perakitan dengan pemilihan, 3. Perakitan secara individual. Keempat,
Jenis perakitan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu satu, perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik atau mekatronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih jelas khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya dengan satu jenis. Produk seri jenis perakitan produk seri adalah perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Proses perakitan jaringan RT atau RWNet. 1. Konsep jaringan RT atau RWNet. Konsep dari RT atau RWNet adalah memperdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh. Biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Kedua, membangun RT RWNet sederhana menggunakan mikrotik. RT atau RWNet mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Langkah awal dari pembuatan RT atau RWNet adalah mengkonfigurasi router agar dapat mengakses internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik untuk mengaktifkannya. Ada dua cara, yaitu A. Hard reset dilakukan jika ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset. 1. Pastikan router dalam keadaan mati. 2. Tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan selama kurang lebih 5 detik. Setelah dilakukan hard reset, maka konfigurasi mikrotik akan kembali pada konfigurasi bawaan. B. Soft reset dilakukan mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset. 1. Masuk ke menu Winbox, kemudian buka terminal. 2. Ketik perintah atau system reset configuration, kemudian tekan enter. 3. Mikrotik akan reboot. Setelah melakukan reset, maka kita bisa memasang kabel internet pada Ether. Selanjutnya, menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi WLAN yaitu 1. Masuk menu Winbox. 2. Klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN. 3. Setelah muncul Windows Interface, klik Security Profiles untuk memberikan password pada wireless kita. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom-kolom berikut. Name, diisi nama security. WPA Pre-Shared Key, diisi password yang akan kita pasang pada WiFi kita. Kemudian, isikan lagi pada kolom WPA2 Pre-Shared Key. Klik OK. Keempat, klik tab wireless, kemudian klik tab interface. Klik 2 kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Mode diisi dengan upgrade. SSID isikan dengan nama yang akan kalian gunakan sebagai nama RT atau RWNet kalian. Security profile diisi dengan pilih security profile yang telah kita buat sebelumnya. Kelima, klik OK untuk menyimpan perubahan. Langkah berikutnya memberikan IP address pada WLAN kita, sehingga jaringan dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN yaitu klik IP, kemudian klik address. B. Setelah window address list muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Pada kolom address, isikan alamat IP yang akan kita gunakan, misal 192.168.100.1 atau 24.
Kemudian pada interface pilih WLAN1. Setelah itu klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, menggunakan fitur Simple Queue pada Mikrotik untuk melakukan pembagian bandwidth. Langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. A. Buka Winbox dan klik Queue pada menu kiri sehingga muncul window queue list. B. Kemudian kita akan setting queue parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Pada Simple Queues tab, klik tanda tambah, kemudian pada tab General isikan nama, target, dan maksimum limit upload dan download. Pada kolom max, limit dapat kita isikan total bandwidth yang akan kita bagi ke klien. C. Untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat child queue. Pada child queue, target address dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address klien. Pada kolom target, isikan alamat IP klien, kemudian pada max, limit isikan maksimal bandwidth yang didapatkan oleh klien. Klik Apply untuk menyimpan konfigurasi. D. Langkah selanjutnya memberikan generasi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. Caranya dengan masuk ke tab Advanced, kemudian isikan limit add dengan bandwidth minimal dan tentukan parent-nya. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. E. Yang terakhir, ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain dan menentukan target address-nya. Line balancing. Yang pertama, definisi line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total harga idle time pada semua stasiun kerja untuk tingkat output tertentu. Konsep line balancing bertujuan untuk minimalkan total idle dalam proses produksi. Beagle 1981. Pengertian keseimbangan line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda, yaitu pertama, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Buffa Elwood 1983. 2. Keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Herman 1999. Yang kedua, tujuan menyusun line balancing untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang umumnya merencanakan keseimbangan memiliki tujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas atau waktu, tenaga, dan material. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya diukur dengan waktu. B. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya atau idle minimum di tiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk sebagai berikut. Keunggulan tata letak produk: ongkos penanganan material lebih rendah, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi, persediaan bahan setengah jadi rendah, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah. Kelemahan tata letak produk: ketidakfleksibelan, subscribe to view full document, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada mesin-mesin khusus, kesaling bergantungan antar mesin pada suatu lintasan yang sangat tinggi. 3. Manfaat line balancing: meningkatkan efisiensi proses atau improve proses efisiensi, menghindari waktu pada proses atau stasiun, atau reduce idle time, mengurangi waktu proses secara keseluruhan atau reduce total processing time.
meningkatkan rasio pencapaian target produksi atau increase production rate, meningkatkan profit atau increase profit, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan atau reduce waste and unnecessary costs. Yang keempat, penggunaan line balancing. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi atau line balancing. A. Mengetahui takt timer setiap stasiun kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung takt time adalah T sama dengan TA dibagi D, di mana T sama dengan takt time, TA sama dengan time available atau waktu kerja bersih yang tersedia. D sama dengan demand atau permintaan pelanggan. Contoh kasus 1. Setiap hari produksi diminta untuk 1000 unit produk atas permintaan pelanggan. Waktu kerja lini produksi yang bersangkutan adalah 8 jam per hari atau 28.800. Jadi, takt time untuk 1 unit produksi adalah 28,8 detik atau 28.800 detik atau 1000 unit untuk stasiun kerja. B. Membuat rincian proses. Untuk memastikan keseimbangan, sangat penting untuk memahami hubungan dan urutan antara berbagai tugas dalam suatu proses. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. D. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. E. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. 1. Kendala sistem. Hal ini berkaitan dengan perawatan atau maintenance. 2. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja. Tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi sebagai berikut. A. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang cocok. B. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Bufa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan lini dapat dilakukan dengan cara 1. Penumpukan material, 2. Penggerakan operator, 3. Pemecahan elemen kerja, 4. Perbaikan operasi, 5. Perbaikan performansi operator. Langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berurutan yaitu mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan, mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas, menetapkan precedence constraints. Keenam, metode pemecahan dalam line balancing. A. Metode heuristik, yaitu metode yang berdasarkan pengalaman, intuisi, atau aturan-aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang dicapai sebelumnya. B. Metode analisis atau matematis, yaitu metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. C. Metode simulasi, yaitu metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. 7. Keseimbangan lintasan atau line balancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan dengan pabrikasi. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusun stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunannya stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. 8. Precedence diagram. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan operasi. C. Angka yang di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi. 9. Istilah-istilah dalam line balancing. A. Waktu mengganggu atau idle time adalah selisih atau perbedaan antara cycle time atau CT dan station time atau ST atau CT dikurang ST. B.
B. Keseimbangan waktu senggang atau balance delay. Balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari aktual menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. C. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja atau WI dan waktu operasi stasiun kerja atau WS. D. Efisiensi lintasan produksi atau land efficiency merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja. E. Smooth Index merupakan indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. F. Workstation merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.